Shalom. Damai sejahtera Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, bahasan lanjutan kita di dalam satu catatan firman Tuhan menjadi tema lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Saya akan membaca ulang sekali lagi ayat ini dan doa ini bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini fokus bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita pernah mungkin melihat atau mendengar bagaimana orang yang kecanduan narkoba itu diterapi, itu diobati, itu memang cukup menyedihkan dan mengerikan juga Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Apalagi mereka yang betul-betul sudah diikat dengan zat adiktif ini, sehingga mereka di dalam terapi-terapi itu seringkali mengalami kesakitan atau mungkin sakau dan lain sebagainya. Sehingga itu begitu sangat menyakitkan bagi mereka yang mengalaminya. Butuh pengobatan, butuh terapi yang khusus untuk dapat mereka disembuhkan. Dan ini adalah hal yang tidak mudah untuk bisa melepaskan mereka dari kecanduan narkoba itu. Karena di dalam diri seseorang itu sudah penyesuaian obat-obat yang dibutuhkan itu makin hari makin lebih banyak lagi begitu, sehingga mereka harus ada terapi-terapi yang khusus. Dan hal ini kalau tidak ditangani maka kehidupan orang ini makin lama akan mengalami kehancuran Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Karena semakin dia akan mengkonsumsi lebih banyak lagi narkoba-narkoba yang dibutuhkan di dalam tubuhnya, maka mereka dibutuhkan ekstra penanganan sehingga mereka harus mengalami kesakitan juga, dibutuhkan lingkungan yang cukup bagi mereka untuk bisa kondusif, bisa dilepaskan dari kecanduan ini. Dan Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang mengerikan bagi orang yang masuk di dalam jerat seperti ini dan membutuhkan pertolongan khusus dari pihak yang lain. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini adalah salah satu cara kerja iblis juga ya, salah satu juga cara kerja iblis. Dan saya berharap kita jangan sampai kita terjerat di dalamnya kondisi seperti ini. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kita pada bagian ini setelah kita berdoa beberapa waktu yang lalu untuk memohon berkat dari Tuhan untuk memberikan rezeki makanan kita secukupnya. Kita juga berdoa kepada Tuhan beberapa waktu yang lalu supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan hari ini kita dibawa kembali untuk melihat satu kebutuhan yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu meminta perlindungan dari Tuhan dari segala mara bahaya dan jerat iblis, supaya kita tidak masuk di dalam jerat iblis ini, dan supaya kita juga bisa terlepas dari segala jerat iblis ini. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kalimat ini memperjelas sebetulnya bahasan dari khotbah kita minggu yang lalu. Jangan membawa ke dalam pencobaan, kemudian dilanjutkan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini semakin memperjelas apa yang disampaikan oleh penginjil Kristina pada minggu yang lalu. Doa ini Bapak Ibu mengajarkan kita agar kita itu menyadari kelemahan, kerentanan diri kita. Dan kita berhati-hati, berjaga-jaga dengan sungguh, serta percaya kepada Allah sebagai penolong bagi kita orang percaya dari kejahatan iblis. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam Alkitab memang menunjukkan bahwa hidup manusia itu tidak bisa dibebaskan dari pencobaan. Dari tokoh-tokoh Alkitab sejak minggu yang lalu juga kita diberitakan mulai dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang ada di dalam kondisi yang begitu sempurna dalam ciptaan Tuhan sebagai orang yang tidak berdosa, itu pun mengalami pencobaan, dan itu adalah tragedi terbesar manusia ketika jatuh di dalam dosa dan membawa dampak sampai dengan kita saat ini.
Bahkan tokoh-tokoh yang lain, Abraham, Ayub, Daud, kemudian Petrus, Paulus, dan lain sebagainya, mengalami hal yang sama dan banyak dari antara mereka jatuh di dalam dosa ketika mengalami pencobaan itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengalami pencobaan itu. Dan tentunya kita sepakat hari ini juga iblis tetap sedang bekerja untuk menjerat kita dan menjatuhkan kita di dalam kejahatannya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, masalahnya adalah di dalam doa ini seolah-olah Allah itu bertanggung jawab dan dituduh memberi dan memasukkan kita itu ke dalam pencobaan. Seolah-olah Bapak Ibu dengan kalimat, jangan bawa kami Tuhan ke dalam pencobaan. Minggu yang lalu kita sudah diterangkan dengan jelas. Minggu kemarin kita dijelaskan siapa yang mencobai itu bukan Tuhan. Cobaan itu bicara soal niat yang jahat. Itu bukan Tuhan. Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 13 sekali lagi diingatkan bahwa apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Kan begitu. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita sepakat tentang hal ini. Lalu bagaimana dengan doa Bapa kami ini? Seolah Allah yang membawa manusia atau memasukkan manusia pada pencobaan dan Allah bertanggung jawab atas semua itu. Termasuk kegagalan kita ketika kita menghadapi serangan iblis ini, pencobaan ini, termasuk kejatuhan kita. Tuh kan sumbernya Tuhan, Tuhan gak menghalangi kok. Tuhan membiarkan ini dan membawa kita kepada pencobaan, kepada ujian, kepada situasi yang gak menguntungkan ini. Dan akhirnya kita menjadi kecewa dengan kehidupan kita karena kita gagal dan kita jatuh di dalam pencobaan itu. Ya sumbernya Tuhan sendiri, penderitaan ini, masalah ini karena Allah yang bawa kita masuk di dalamnya, dia sih enggak ngalang-halangi. Ya sudah kan bisa terjadi orang mengalami kekecewaan seperti itu. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ayat doa ini sekali lagi bukan dimaksudkan untuk mencari sumber pencobaan itu dari siapa, bukan. Dan kita akhirnya menemukan ada kambing hitamnya dan kita akhirnya menyalah-nyalahkan. Kalau sumbernya dari iblis, nanti dari iblis, kita nyalah-nyalahkan iblis. Bukan untuk mencari sumber pencobaan itu dari siapa, bukan. Alkitab tidak membantah memang Bapak Ibu sering kasih Tuhan bahwa Allah itu mengizinkan pencobaan-pencobaan itu bisa terjadi di dalam diri orang percaya. Namun kita harus tetap memahaminya dengan benar Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kalimat lepaskanlah kami dari yang jahat ini makin jelas menunjukkan bahwa anggapan yang jahat ini pastinya bukan datang dari Tuhan, bukan datang dari Allah, tetapi datang dari iblis. Yang jahat ini sekali lagi bukan hanya bicara soal kondisi yang buruk, kondisi yang menderita, atau mungkin sekedar kesalahan-kesalahan kita ketika kita berbuat jahat, melakukan pelanggaran dan lain, bukan sekedar itu. Tetapi ada kuasa yang menyebabkannya. Siapa di balik itu? Ya si jahat. Bukan sekedar yang jahat, tapi si jahat. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Jadi bukan sekedar yang jahat, tetapi bisa juga dimaksudkan si jahat itu loh, iblis itu. Lepaskanlah kami bukan sekedar dari yang jahat, tapi dari si jahat itu yang akan mengungkung kita dan memperhamba kita di dalam perbuatan-perbuatan jahat. Iblis itu kan Bapak Ibu sering kasih Tuhan, seperti minggu yang kemarin dicatatkan, iblis itu luar biasa. Saya bukan dalam rangka untuk meninggi-ninggikan iblis ya, tapi ini untuk menjadi informasi bagi kita. Dia itu kan mantan malaikat. Mantan malaikat jadi juga punya kekuatan. Hebat juga lah boleh dikatakan demikian. Waktu dia jatuh di dalam dosa, iblis itu, ya iblis memang kehilangan seluruh kemuliaan, kesuciannya hilang memang. Dia dijatuhkan oleh Tuhan, tetapi kekuatannya itu masih ada Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kekuatannya itu masih setara dengan malaikat-malaikat yang lain. Kalau soal kekuatannya itu bukan levelnya kita.
bukan levelnya manusia. Itu sudah levelnya malaikat. Kalau kita tahu pengalaman-pengalaman iblis juga seperti dijelaskan minggu yang lalu, pengalamannya sudah ribuan tahun. Dia sangat lihai sekali untuk bisa mendeteksi dan melihat manusia. Kita tuh dari lahir sampai sekarang itu iblis tuh tahu. Dia amat-amati kita semuanya. Walaupun dia nggak tahu masa depan kita kan. Tapi dia tahu seluruh sejarah hidup kita dan seluruh kekelaman hidup kita dari kecil sampai dengan saat ini, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Jadi kalau kita melihat kita ini bukan tandingannya iblis. Kita ini begitu sangat lemah sekali. Iblis itu sangat kuat sekali kalau dibandingkan dengan kekuatan diri kita sendiri, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Maka kita melihat bagaimana doa ini harus disampaikan kepada Tuhan. Kita melihat waktu iblis juga mencobai Tuhan Yesus setelah Yesus berpuasa waktu itu kan. Ya katanya kalau orang puasa itu iblis diikat gitu, enggak ganggu, enggak juga kan. Itu kita lebih tenang. Enggak. Iblis itu punya kebebasan, enggak diikat sekarang. Iblis itu sekarang itu diberikan kebebasan untuk memiliki keleluasaan untuk menggoda, untuk menjerat kita. Waktu Yesus dicobai itu kan gagal ya, iblis gagal. Percobaan pertama, kedua, ketiga gagal. Tapi catatan yang ada setelah itu apa? Dia mundur sejenak untuk melihat waktu yang akan tepat lagi. Enggak menyerah Bapak Ibu. Enggak menyerah. Sama saya pikir bagi kita semua. Jadi kita ini sekarang ini ibarat domba. Iblis itu bagaikan singa yang ngelilingi kita. Kalau kita melihat flora dan fauna zaman dulu itu ya, bagaimana ada rusa dan domba, rusa dan kerbau macam-macam gitu, ngendip-ngendip singa-singa di sekelilingnya di rerumputan itu. Kira-kira demikian yang siap menerkam kita. Siap menerkam kita. Itu adalah kenyataan kehidupan yang sedang kita hadapi pada saat ini, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Di zaman sekarang ini manusia itu dihadapkan pada banyak persoalan. Banyak sekali, kompleks sekali persoalannya. Entahkah itu persaingan, entahkah itu hidup yang begitu sulit, pendapatan yang begitu sulit. Bahkan juga yang kontras dengan itu persoalan-persoalan kemewahan, keinginan, kenikmatan yang ditawarkan sedemikian rupa. Kalau dulu misalkan zaman primitif dulu tuh nggak sekompleks sekarang Bapak Ibu persoalannya. Dulu tuh pokoknya ya kalau misalkan kita melihat kehidupan di orang di pedalaman itu ya. Intinya hari ini bisa dapat makan ya sudah untuk makan, besok lagi dicari makan, untuk hidup, itu aja. Tapi ketika makin modern sekarang begitu sangat kompleks sekali. Persoalan-persoalan dan persaingan-persaingan kehidupan antar manusia satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir ini menjadi satu peringatan bagi kita sekalian. Dan semua persoalan yang kompleks itu akan dipakai oleh iblis untuk menjadi pemicu bagi permasalahan kehidupan kita. Dan kondisi inilah yang akan dimanfaatkan iblis untuk menjatuhkan kita. Dan untuk membawa kita kepada jeratnya. Kita tidak boleh lupa bahwa iblis itu sedang, Bapak Ibu sedang berusaha menyerang. Dan akan menelan kita itu satu persatu. Satu demi satu. Apakah kita laki-laki? Apakah kita perempuan? Apakah kita mungkin yang punya pekerjaan atau yang belum punya pekerjaan? Apakah kita mungkin sebagai ibu rumah tangga atau sebagai kepala keluarga? Siapapun kita, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, iblis tahu persis bagaimana cara menjatuhkan kita di dalam kelemahan-kelemahan kita masing-masing. Dan hari ini dia sedang Bapak Ibu mengintai kita. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini saya pikir satu yang penting untuk kita tetap renungkan supaya kita tidak jatuh di dalam cengkeraman si iblis ini. Kalau kita kemarin beberapa hari yang lalu melihat wawancara antara di Rosa buka suara ya, itu antara Angelina Sondag yang baru saja keluar dari penjara selama 10 tahun karena kasus korupsi. Memang Bapak Ibu memilukan juga ya, mengerikan dan memilukan. Saat beliau, Angelina Sondag ini memiliki kedudukan waktu itu ada di Banggar ya, Badan Anggaran DPR RI itu ya.
dia menceritakan bagaimana di sekelilingnya itu orang-orang yang ibaratnya itu menyesatkan dia untuk mengambil bagian yang tidak seharusnya. Ya saya tidak membela NG ya, enggak. NG tetap salah. Ini enggak bisa cari kambing hitam. Tapi kita melihat Bapak Ibu, bagaimana dia sendiri mengatakan bagaimana dirty-nya, bagaimana kotornya Banggar waktu itu. Ketika dia dikelilingi oleh orang-orang sedemikian dan dia mengatakan betapa mudahnya untuk mengambil uang, betapa mudahnya loh untuk memanipulasi dan mengambil uang itu. Bayangkan Bapak Ibu sehingga dia terjerat di dalamnya dan masuk skandal korupsi yang cukup besar, Hambalang dan lain sebagainya. Saya tidak membela dia, tidak, tetapi itulah kondisinya Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Diibaratkan dia mengatakan, kok dia ditanya oleh Rosa, kenapa kok bisa sampai terhanyut dan ikut-ikutan gitu loh, padahal mereka kan yang sangat keras berteriak. Tidak, dia mengatakan juga ini saya tetap salah karena saya tidak mampu dan tidak berani mengatakan tidak di tengah-tengah kondisi pada saat itu. Dan dia mengatakan memang ini adalah kesalahan. Ibarat air satu gelas itu diberikan kopi setitik saja itu pengaruhnya itu cepat sekali dalam lingkungan yang seperti itu. Itu Bapak Ibu, itu kenyataan kehidupan yang ada juga mungkin dalam sekitar kita. Saya tidak mengatakan kita menyalahkan lingkungan kita, tetap kesalahan ada di dalam diri kita ketika kita jatuh di dalam dosa itu. Hidup ini adalah sebuah wilayah spiritual di mana di tengah-tengahnya ada begitu banyak bahaya Bapak Ibu saya ngasih Tuhan, karena iblis selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk bisa menjatuhkan kita. Dan kita sadar tanpa Allah kita tahu kita rentan dan mudah sekali jatuh di dalam dosa. Banyak orang yang kecewa dengan hidupnya bahkan dengan Tuhan karena masalah dan kesulitan yang sedang menimpanya Bapak Ibu. Seolah-olah Allah itu menjadi sumber dari setiap masalah kehidupannya. Karena Allah tidak menolong, karena Allah tidak melepaskan, maka sekarang ya terserah aku, sekalian saja gitu. Ada orang yang sekaligus nekat demikian. Sudah pergi ke gereja kok, sudah setia kok tidak bisa lancar ya hidup ini, tidak bisa tenang ya. Bebas dari masalah kok enggak bisa ya. Tuhan itu tidak dengar doaku. Aku sudah minta sama Tuhan untuk menolong, untuk melepaskan semua itu. Tuhan tidak bergeming kok. Akhirnya mudah sekali putus asa Bapak Ibu. Ya sudah, kalau Tuhan begitu, bahkan jatuh di dalam perbuatan yang makin jauh, makin berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam bagian ini Tuhan memberi peringatan kepada kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Secara terang dinyatakan bahwa Allah tidak mencobai. Betul. Ini prinsip pernyataan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yakobus 1 ayat 13, sehingga kita tidak bisa menangkap makna yang benar kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu penyebab dari segala sesuatunya di dalam permohonan ini. Kalimat ini memang bergaya tulis ya, bergaya tulis seperti paralelisme. Jadi satu kalimat panjang yang terdiri dari dua anak kalimat yang bisa saling menjelaskan. Kalimat yang mengatakan misalkan di dalam Mazmur 3 ayat 2 ya. Dikatakan demikian, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi itu saling menjelaskan. Lawanku itu orang yang menyerang aku. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan ini bicara soal yang jahat. Jadi dari arti demikian Bapak Ibu, maka kita pastikan bahwa pencobaan itu adalah yang jahat, berarti dari iblis. Maka kalau sampai orang kecewa kepada Tuhan karena kehidupannya yang tidak sesuai dengan keinginannya, itu menjadi salah. Karena yang jahat itu dari iblis. Maka kita mohon pertolongan Tuhan seharusnya untuk meluputkan dan melepaskan kita dari serangan iblis. Loh, katanya
ujian pencobaan itu baik untuk manusia, untuk kita. Contohnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, pencobaan kan baik, ujian kan baik. Terus bagaimana ini? Jadi kalau pencobaan atau ujian itu baik, mengapa minta jangan ada pencobaan dan jangan membawa kita ke dalam pencobaan dan Tuhan lepaskanlah dari yang jahat. Itu kan sebetulnya baik untuk kita. Bahkan minta Tuhan melepaskan kita dari yang jahat, dari si jahat ini. Lalu bagaimana? Bapak Ibu sering kasih Tuhan, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah permintaan yang betul-betul wajar bagi kita. Yang seharusnya bagi kita. Karena apa? Karena ujian, pencobaan, dan bahkan yang jahat dari iblis itu adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Itu bukan masa-masa seperti kita masuk dalam waktu liburan, bukan. Itu adalah situasi bagaimana kita mengalami kesusahan, penderitaan, dan berat sekali. Tidak mudah bagi kita manusia, dan bahkan kita bisa jatuh di dalamnya. Maka adalah sepatutnya ketika kita manusia berdoa itu tidak menantang-nantang pencobaan dari Tuhan. Tidak menantang-nantang penderitaan. Ya wajarnya demikian. Kita ini di sini berarti diajar apa? Diajar untuk tahu diri. Untuk mengenal kerapuhan kita, kelemahan kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak sok-sokan menantang-nantang kurang berat pencobaannya supaya aku kasih pencobaan lebih berat supaya aku lebih murni lagi. Kan enggak begitu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mencari-cari kesusahan, mencari-cari derita sehingga aku ini menjadi orang yang lebih teruji. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak diizinkan untuk menantang-nantang demikian, walaupun pencobaan dan kesulitan dan serangan iblis itu pasti akan bisa menyerang kita. Tapi di dalam doa ini Tuhan mengajarkan untuk kita sadar, manusia, engkau tuh begitu lemah. Paulus di dalam catatan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 pun kan minta kan, Tuhan kiranya duri dalam daging ini engkau cabut Tuhan, engkau lepaskan. Dia sendiri sebagai seorang rasul loh. Dia enggak, Tuhan kurang akeh durine Tuhan, kan enggak begitu ya. Tuhan cuma segini, lebih berat lagi supaya aku lebih murni, supaya aku lebih mulia. Enggak juga begitu. Paulus paham bahwa dia adalah seorang yang begitu lemah. Dia memohon kepada Tuhan supaya duri dalam daging seperti utusan iblis yang menggocok dirinya itu Tuhan lepaskan, Tuhan cabutlah. Walaupun Tuhan mengatakan, Paulus cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru di tengah kelemahanmu itulah kekuatan Tuhan nyata dan sempurna. Apa yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu sekalian kasih? Inilah pelajaran Allah untuk kita memiliki kerendahan hati. Penghayatan bahwa hidup kita bisa teguh dan kuat itu hanya karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Hanya jika kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa menang. Kita bisa mendapat pertolongan dari Tuhan. Ya kalau kita bisa memilih kan ya seperti samalah doanya Tuhan Yesus ya. Waktu di Getsemane itu. Ya Bapa, jika mungkin lalukan cawan ini daripadaku, penderitaan ini. Jika mungkin lalukan. Tapi itu bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa. Ya sama seperti doa yang diajarkan ini. Jadi Bapak Ibu bukan berarti pasti bebas dari serangan iblis, pasti bebas dari cobaan, bukan berarti demikian. Ada pencobaan pun kita tetap berdoa, Tuhan lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita diajar untuk memohon perlindungan dari Tuhan dengan kalimat lepaskanlah kami dari yang jahat.
Karena kita sadar Bapak Ibu, sebaik-baiknya ujian dan pencobaan dan bahkan serangan iblis untuk memurnikan iman kita, itu walaupun itu bisa dimanfaatkan Tuhan untuk membawa pertumbuhan iman kita, namun Bapak Ibu bukan berarti otomatis kita itu kuat. Tidak otomatis kita kuat. Apalagi mau menantang-nantang Tuhan, tambahkan lagi Tuhan ujian pencobaan supaya aku lebih murni. Apalagi mau menantang-nantang Tuhan, kita akan jatuh, kita akan berdosa. Biarlah itu menjadi takaran Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan kepada kita, yaitu urusannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah kita mohon Tuhan, jangan kami bawa ke dalam pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalaupun Tuhan akan memberikan, biar itu menjadi takarannya Tuhan buat kita. Itu adalah urusannya Tuhan, itu adalah kedaulatannya Tuhan. Urusan kita sebagai seorang manusia memohon, berdoa agar tidak dibawa dalam pencobaan dan kita dilepaskan dari yang jahat. Itu yang perlu kita doakan. Karena kita begitu sangat lemah. Sama seperti kita mohon rezeki kepada Tuhan beberapa minggu yang lalu, Tuhan berikanlah makanan pada hari ini yang secukupnya. Kenapa secukupnya? Ya itu pantasnya kita. Itu hal yang perlu kita sadari supaya kita tidak menjadi tamak, supaya kita enggak menjadi memiliki keinginan yang berlebih-lebih. Ya secukupnya. Tapi kalau Tuhan mau tambahkan lebih banyak lagi, itu urusannya Tuhan bagi kita, sehingga tanggung jawab kita lebih berat. Ya itulah bagian kita hari ini Bapak Ibu, mengingat kelemahan kita, gampangnya jatuh di dalam dosa, sehingga kita memohon Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Allah mengizinkan serangan iblis terjadi di dalam kehidupan kita, kita tahu melalui doa ini Allah menolong kita untuk melepaskan kita dari yang jahat dan kita tidak jatuh di dalam dosa. Bagaimana dengan kita sekalian Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan? Ya memang ini permintaan yang isinya berbeda ya dengan dua permintaan di atas ya. Yang bicara soal rezeki, makanan, minuman, dan juga ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi doa Bapa kami itu menjadi satu kesatuan yang sebetulnya kontennya itu adalah teosentris sebetulnya, berpusat kepada Tuhan dan terarah kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, kita perlu melihat hubungan antara doa yang sebelumnya dengan doa yang kita panjatkan pada saat ini. Ketika kita berdoa ampunilah kami, berarti kita jangan membuat anugerah Tuhan yang besar itu yang mengampuni kita. Kita seorang percaya datang kepada Tuhan dengan sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni di dalam Kristus Yesus. Tetapi ketika kita menyampaikan ampunilah kami, itu jangan membuat kita merasa cukup dan nyaman dengan kasih karunia Tuhan yang mengampuni kita, tetapi seharusnya juga disertai sebuah tanggung jawab yang penuh untuk hidup berkemenangan dari dosa, sehingga doa ini dilanjutkan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita bertanggung jawab terhadap kehidupan yang dipercayakan kepada kita dengan berdoa. Janganlah membawa kami dalam pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menjadi pantaslah sebagai orang yang berdoa minta ampun atas dosa kepada Tuhan, juga berdoa supaya dirinya itu mau tidak lagi melakukan dosa dengan melawan tipu muslihat iblis di dalam dirinya, dengan kesungguhan menjaga hidup berhati-hati dan pegang firman Tuhan disertai kerendahan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sadar kita begitu memerlukan Tuhan sebagai pelindung hidup kita. Maukah kita makin hari makin dekat kepada Tuhan, makin sungguh di dalam, teguh di dalam firman-Nya. Berhati-hatilah, karena makin jauh kita dari Tuhan, kita sebenarnya makin mendekati titik kehancuran di dalam hidup kita, karena kita tidak akan dapat melepaskan diri dari jeratan iblis. Ingat sekali lagi, dia adalah mantan malaikat, ia terlalu kuat bagi diri kita, terlalu kuat bagi kita, untuk diri kita sendiri. Kita semua memiliki kelemahan, sekali lagi kita semua memiliki keterbatasan untuk menghadapi si jahat.
kita pun tidak mampu menjaga dengan seksama orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak kita, siapapun yang kita kasihi, pengawasan kita, kekuatan kita itu sangat terbatas sekali. Dan pada saatnya kita tidak mampu menjangkau mereka untuk melindungi mereka. Saya punya anak kecil, wis lari mau, kan kami di lantai 2, lari menuju tangga gue, mau ke tangga gitu. Pintunya buka sedikit tuh, ngejar ke pondal-pondal loh Pak Ibu. Rasanya nggak nutut gitu. Apalagi mertua yang sudah tua ya, yang kakinya juga cuma gitu aja, nggak bisa cover gitu loh. Cuma teriak gitu. Kita orang tua, saya gedandap itu lari pun kadang bisa nggak nutut Bapak Ibu. Ada saatnya kita nggak bisa kok jaga orang lain, jaga anak-anak kita, apalagi anak-anak kita di luar kota, di luar negeri. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, berserah Tuhan, lepaskanlah dari yang jahat. Doa ini sangat penting bagi kita rupanya Bapak Ibu. Percayalah bahwa sekuat-kuatnya iblis, ia bisa dikalahkan kok. Bisa, tetapi bukan dengan kekuatan diri kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan terbesar yang dapat kita miliki Bapak Ibu. Dia sudah menebus kegagalan terbesar Adam dan Hawa di dalam pencobaan dan kejatuhan di dalam dosa itu. Dia sudah membuktikan kemenangannya kepada pencobaan yang dikenakan dalam dirinya. Dan bahkan melewati penderitaan, kematian di atas kayu salib. Percayalah kepadanya, hanya di dalam Dia dan tunduk kepadanya kita dapat menghadapi iblis. Kecuali itu kita begitu mudah sekali untuk tenggelam dalam jerat iblis. Maka dari ayat kita yang ayat petunjuk hidup baru kita itu tidak bisa tidak. Demikianlah cara kita untuk bisa menghardik atau melawan iblis. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan demikian, lepaskanlah kami dari yang jahat itu, berarti apa? Agar kita tidak lagi tunduk kepada yang jahat, tidak nuruti iblis. Sebaliknya apa? Kita kembali tunduk kepada Allah di dalam Kristus Yesus, maka iblis tidak akan menguasai kehidupan kita. Hanya dengan tunduk dan taat kepada Allah, maka kita dapat melawan iblis. Tidak berada di dalam cengkraman iblis yang memperhamba kita. Jika ada dari antara kita dan semua umat Tuhan ada di dalam cengkraman iblis itu, lihat kembali apakah hidup kita mau dengan sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan. Lihat kembali apakah kita pegang sungguh hidup berjaga-jaga di dalam memegang firman-Nya, di dalam doa-doa kita, di dalam segala sesuatu. Apakah kita bisa melihat kembali kehidupan kita, sehingga kita bisa tahu bahwa kita sedang mengalami kelemahan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, satu sisi jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng dan remeh si jahat ini, menjadi sok kuat. Tapi juga di sisi yang lain, jangan kehilangan keyakinan, iman, dan kita menjadi lemah. Maka berdoalah kepada Tuhan seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Di satu pihak kita punya tekad untuk melawan si jahat, tetapi di lain pihak juga kita memperlihatkan kejujuran kita di hadapan Tuhan, ketidakmampuan kita dan kelemahan kita, karena itu kita memohon pertolongan Tuhan untuk menolong di dalam peperangan iman kita masing-masing yang kita jalani dari hari ke hari. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Sabtu kemarin kita ada mendengarkan suara madu. Itu cukup sedikit menggambarkan bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau kita menyanyikan itu ya, Mazmur 23 kan ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu. Tuhan yang melindungi kita sebagai domba-dombanya. Doakanlah kepada Tuhan hal seperti ini, dan kiranya Tuhan
melepaskan kita dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.